Jadi ada seorang tukang servis elektronik pada suatu hari dia sholat di sebuah masjid. Dia ke masjid dengan membawa ampli, ampli yang lagi diperbaiki. Di dalam masjid itu sedang tidak ada orang karena wong belas. Setelah sholat dia keluar sambil membawa amplinya tadi. Ya nggak salah, karena bener ya. Ya miliknya atau milik orang lain yang ndandakno ya digomole maneh. Setelah dia keluar dari masjid sambil membawa amplinya tadi, dia dilihat oleh orang di sekitar masjid. Tanpa pikir panjang, orang yang baru sholat tadi diteriaki sebagai maling. Maling, maling, maling gitu. Keluar semua. Orang sekitar masjid tadi itu ya digebuki. Tidak cukup sampai di situ, mereka menyiramkan bensin pada orang itu, terus dibakar. Coba bayangkan. Padahal dia bukan mencuri. Kita ikut ngebuki, kita ikut nyumet bensin, kita nggak ngerti. Ini contoh bahwa berita itu kalau tidak jelas berbahaya, merugikan orang lain. Maka Allah mengajarkan supaya tidak berlaku seperti itu. Ayatnya di mana saya tunjukkan. Jadi kepada yang diteriaki tadi, maling tadi, dan kemudian dibakar, coba bagaimana kita menerapkan ihsan dalam kasus seperti ini. Angel. Hal seperti ini dikarenakan kita kesusu percaya dengan berita yang belum tentu benar. Sebagai contoh mana? Kasus di saat menjelang pilkada ini tidak menutup kemungkinan beredar berita-berita bohong. Kita lihat misalnya calon gubernur atau Didik mana kayaknya udah enak. Gubernur sekarang ini ada 3. Namanya Bu Lulu, yang nomor 2 namanya Khofifah, yang nomor 3 namanya Risma. Ya kan? Ada postingan yang di-share berbunyi begini. Ruang Ibu Khofifah digeledah KPK yang terindikasi dengan korupsi. Kira-kira yang membuat gini siapa? Musuhnya mesti ya? Mesti musuhnya. Gak mungkin kebetulan kok Khofifah nggak mau, nggak mungkin. Di sisi lain ada postingan juga yang menyudutkan Bu Risma, bunyinya begini. Ruangan Bu Risma digeledah KPK terindikasi ada 6 orang yang dicekal tidak boleh keluar negeri. Bodoh-bodoh terkait dengan korupsi ya. Kira-kira sih nggak seperti ini kubunya Bu Risma atau bukan ya? Bukan. Ya. Bagaimana kita berbuat ihsan terhadap kasus seperti itu? Nah ini penting. Jadi saya gak sekedar ngirim begitu. Oke. Saya itu punya video ngolok-ngolokno Islam, ngolok-ngolokno Nabi Muhammad. Tak simpen tok, tidak saya keluarkan. Nah saya keluarkan kenaan mereka. Mereka jadi viral. Yang menerima keuntungan mereka. Tak simpen sudah. Cuman saya memani kok ngarani nek wong non Islam lho, gak genah lho. Saya bisa punya bukti. Gitu. Oh gitu ya. Nah ini sama. Kalau kita ada postingan seperti itu, bagaimana kita berbuat ihsan? Ya, siapa bisa jawab seperti ini? Angel. Okay. Seharusnya berbuat ihsan dalam konteks seperti ini adalah diam. Tidak usah di-share. Ihsan sudah. Kalau panjenengan share, berarti panjenengan membantu kebohongan. Karena ini jelas bohong ini. Kita pasti. Karena musim-musim kampanye, musim-musim pilkada, mesti begitu. Sing paling enak sing ngono gak di-share. Wis menengah ae. Lah dibiarkan tapi tidak usah di-share lagi. Muncul aja nih. Nggih. Niku kehebatannya dunia sekarang itu. Nah, kita lihat bagaimana konsep Allah. Mau membimbing seperti apakah ada? Ada, jangan khawatir. Ya. Seandainya postingan itu di-share, maka kita akan ikut andil
dalam menyebarkan berita bohong. Dan kita akan mendapatkan dosanya. Petunjuk Allah dalam kasus berita bohong ada di dalam Quran surat 49. Lho nggih mboten menapa Bu Aduh. Moco. Nah, kasus begini ada dalam ajaran Islam. Ada di surat Hujurat ayat 6. Unine ngeten. Ya ayyuhalladzina amanu wong kang padha iman, in ja'akum fasikum binaba. Jika datang kepadamu orang fasik membawa satu berita. Fatabayyanu, maka telitilah antusibu kauman bijalatin, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada satu kaum yang kamu tidak tahu keadaan kaum itu. Fatusbihu, maka menjadilah kamu alama fa'altum, apa yang kamu kerjakan itu nadimin, penyesalan. Ya, ini perintah dari Allah. Kalau kita menjumpai orang fasik membawa satu berita, jangan kesusu ditelan. Berarti Allah itu mendidik kita tuh pinter, supaya kita tuh menjadi orang hebat, gak gampang terima share-sharean sing sifat yang mengadu domba. Nah, ayat ini latar belakangnya begini. Nabi itu pernah mengutus seorang sahabat untuk memungut zakat. Kemana? Pada satu kaum tertentu. Nah, ternyata berita ini sampai kepada kaum itu, akan ada tamu dari utusan Rasulullah. Disambutlah, jejer-jejer di pinggir jalan untuk menyambut utusan dari Rasulullah itu tadi. Nah, orang yang disuruh Rasulullah tadi nggak jadi melanjutkan perjalanannya karena ngerti ada orang yang jajar-jajar seperti itu. Dia menyangka bahwa dia akan dibunuh. Lalu dia kembali lapor kepada Rasulullah bahwa kaum yang akan diambil zakatnya tadi adalah orang-orang murtad semua dan akan membunuh dirinya. Kontan saja Rasulullah mendengar seperti itu, akan diperangi. Nah, sebelum diperangi turunlah ayat itu tadi. Ketika mendapatkan satu berita dari orang fasik, fatabayyanu, maka disuruh meneliti. Akhirnya apa? Rasulullah perintahkan intelnya untuk menyelidiki. Ternyata setelah diselidiki, di situ orangnya tidak murtad. Mereka melakukan sholat 5 waktu semua. Dan orang yang jajar-jajar di jalan tadi ternyata akan menyambut kedatangan tamu yang diutus oleh Rasulullah. Tapi diberitakan kepada Rasulullah tidak seperti itu. Coba ini tadi kalau tidak ditabayuni, tidak diperiksa dulu, sudah dihancurkan oleh Rasulullah. Inilah perlunya kita menjaga berita-berita itu bisa selektif. Nah, ini diajarkan oleh Allah. Ini dalam bentuk ihsan kita dalam konteks menerima berita bohong. Oh, Islam itu hebat ya. Berarti semua yang ada dilakukan oleh manusia itu tercakup semua ajarannya dan jawabannya ada di dalam Quran. Maka kita tidak ada alasan lagi untuk tidak bangga dengan Islam. Ya. Oleh karena itu mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa menggugah hati kita bahwa dengan 3 item iman, Islam, dan ihsan yang semuanya itu adalah menyatu, itu akan menjadikan kebaikan untuk kita. Ya, akan bisa mempertahankan keimanan, ketakwaan kita. Kalau kita bisa bertahan dalam iman dan takwa, Allah sudah janjikan akan diberikan surga, dan di daerah itu akan diturunkan barokah dari langit dan bumi. Pendengar menawan, ini pun suatu lumayan, suwe didik. Mudah-mudahan manfaat. Yang ingin bertanya silakan, saya tutup dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.